Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini karena saya adalah kuliah pertemuannya kedua setelah Bu Syarifah Rohaya, jadi saya akan menyambung materi yang sudah diberikan oleh Ibu ya dari Bu Syarifah Rohaya. Walaupun di awal itu sudah diberikan bahan-bahan tentang bahan pangan, kemudian interaksi bahan pangan terhadap kemasan, kemudian kemasan kertas, kemasan kaca, dan lainnya. Nah, saya akan coba buka hari ini adalah materinya adalah tentang bahan kemasan dari kayu. Tetapi untuk bahan kemasan dari kayu, materinya itu adalah materi hanya pengenalan dasar tentang kemasan-kemasan kayu dan juga penggunaan-penggunaan kemasan kayu yang biasa digunakan. Ya, oke, coba lihat ya. Materinya, mungkin juga materinya Anda sudah punya sebelumnya, atau saya lupa, kayaknya di e-learning juga saya sudah masukkan materi ini. Kalau mau dilihat boleh, atau nanti saya akan berikan untuk materi ini juga boleh. Baik, kemasan kayu. Jadi kalau bicara tentang kemasan kayu, ini pasti adalah salah satu kemasan yang sangat tua atau kemasan yang sudah sangat lama sekali kita gunakan. Nah, eh, ini di dalam slide ini memang tidak terupdate secara bagus untuk perkembangan dari kemasan, tetapi sebenarnya kemasan kayu ini memang sudah sangat lama ya, dan juga sampai saat ini juga masih digunakan walaupun juga menjadi salah satu kemasan yang langka untuk kemasan-kemasan yang berbasis kayu. Nah, kalau kita lihat dari sumber dayanya, hutan hutan di dunia ini hampir sepertiganya adalah eh, itu ditanami oleh kayu, ya, atau sepertiga dari total permukaan bumi itu adalah hutan. Nah, tapi hutan ini lama kelamaan dengan proses dan perkembangan zaman, hutan ini akan hilang, ya, hilang sedikit-sedikit, dan juga muncul masalah-masalah baru dalam penggunaan-penggunaan dengan menggunakan kayu. Jadi kayu tidak hanya sebagai bahan kemasan, tetapi juga bisa digunakan dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan biasanya problem yang paling terbesar itu adalah problem tidak dapat didaur ulang. Jadi kalau kemasan kayu itu problemnya adalah tidak bisa kita daur ulang dengan baik. Kemudian volumenya juga besar, dan juga saat ini kalau kita mau menggunakan kayu itu harus memiliki sertifikat. Jadi sertifikat untuk bahan kemasan dari yang bahan dasarnya adalah kayu. Ya kalau Anda bikinnya satu dua ya nggak ada masalah. Tetapi kalau dalam proses industri pasti akan memerlukan sertifikat-sertifikat yang mendukung untuk kemasan kayu tersebut. Nah, biasanya untuk teknologi dasar untuk pembuatan kayu itu juga memiliki metode-metode khusus dalam pembuatan sebuah produk kemasan yang bahan dasarnya adalah kayu. Nah, yang pasti kayu ini jarang sekali digunakan sebagai bahan kemasan karena yang pertama adalah berat, kemudian adalah mahal atau sulit kita temukan. Tetapi saat ini banyak pengembangan kemasan kayu itu adalah kombinasi dengan produk-produk lain. Jadi bukan kayunya yang digunakan, tetapi adalah bahan dasarnya dari kayu, baik itu kulit kayu ataupun kayu-kayu yang tidak digunakan atau kayu-kayu yang sudah terbuang. Jadi yang salah satu yang tidak digunakan lagi atau yang dikatakan waste ya, ataupun limbah ataupun sampah yang nantinya didaur ulang menjadi sebuah kemasan ya, tapi bahan dasarnya tetap bahan dasarnya kayu. Nah, ada aturan-aturan yang dikeluarkan ini sejak 2005, dikeluarkan beberapa sertifikat untuk penggunaan kemasan dengan menggunakan bahan dasar kayu. Nah, tahun 2002 itu juga muncul disahkan oleh FAO. Ini juga melihat karena kondisi di lapangan banyak sekali kayu-kayu yang ditebang, ya, kayu-kayu besar di hutan-hutan ditebang-tebang, kemudian digunakan sebagai bahan dasar kemasan.
Nah, selain itu, berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh FAO dan juga beberapa sertifikat lainnya, untuk mendapatkan sebuah kemasan yang berbahan dasar kayu harus memiliki tahap-tahap tertentu. Salah satunya adalah fumigasi, pemanasan, dan sebagainya. Fumigasi ini adalah untuk menghindari dari binatang ataupun yang memakan kayu tersebut. Jadi bisa jadi kita bungkus dengan kayu, tiba-tiba kayunya udah habis, isi dalamnya sudah kelihatan. Kenapa? Karena tidak difumigasi, ya, ada rayap dan sebagainya. Nah, kenapa kayu itu perlu kita panaskan ataupun kita jemur, ya, ada proses heat treatmentnya. Ini adalah karena sifat kayu itu yang mengandung kadar airnya tinggi, yang memiliki waktu tertentu dia akan ada proses yang namanya adalah penyusutan. Jadi kalau kita buat packaging yang pas dengan produknya, secara otomatis dia akan eh, kecil atau juga dia akan menjadi renggang. Ya, jadi makanya perlu ada proses-proses yang dinamakan adalah fumigasi dan juga proses heat treatment terhadap perlakuan-perlakuan kayu sebagai bahan dasar kemasan. Nah, kalau kita lihat ada beberapa kelebihan dari kemasan kayu. Yang pertama adalah memiliki perlindungan mekanis yang baik. Jadi kalau misalnya mau simpan botol, ya, ataupun biasanya kemasan kayu ini digunakan kalau di Eropa itu untuk simpan wine. Jadi kalau mau bawa pulang wine itu disimpan di dalam kayu, ya, jadi kemasan kayu. Atau juga proses pembuatan anggur itu juga menggunakan kayu atau yang dikenal dengan barik. Ya, jadi kayu yang disusun-susun kemudian diikat menjadi wadahnya atau barel. Ya, barel itu juga apa namanya seperti drum tapi yang bahan dasarnya adalah kayu. Ya, nah, eh, kelebihan yang lain, dia memiliki tumpukan yang baik. Artinya kalau kayu ini kita susun, satu, dua, tiga, dan sebagainya, dia memiliki daya tahan yang kuat karena sifat kemasannya adalah kaku. Ya, selain itu juga memiliki rasio daya tarik. Jadi daya tarik dari antara satu bahan ke bahan yang lain itu juga sangat baik dalam bahan kemasan tersebut. Nah, umumnya untuk kemasan-kemasan kayu itu digunakan adalah untuk packaging alat berat. Jadi kalau kalian lihat itu kalau yang dibungkus, misalnya mau dibawa motor nih, sepeda motor dibawa dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu umumnya itu akan dibungkus dengan kayu. Jadi dia bikin palet dulu, dia bungkus pakai kayu dulu, baru dia bungkus dengan yang lain. Atau barang-barang elektronik yang dikirim jarak jauh, pasti dia bungkuskan dengan kayu di kemasan luarnya, ya. Atau juga alat berat lainnya, umumnya mereka gunakan kayu sebagai bahan kemasan. Nah, selain itu, kalau untuk produk-produk bahan pangan seperti buah, sayur, ikan, itu juga digunakan dengan kayu atau yang dikenal dengan kerat dan sebagainya. Walaupun saat ini kerat itu sudah bisa digantikan dengan bahan dasar plastik. Pada dasarnya semuanya itu kita gunakan kayu. Contoh seperti buah mangga. Jadi buah mangga itu kalau misalnya mau disimpan di dalam kayu, biasanya kalau mau dibawa dari mau didistribusi dari satu tempat ke tempat yang lain, pasti buah mangganya dibungkus dulu dengan koran atau dengan bubble wrap atau terserah lah, bubble wrap itu terlalu tinggi lah. Mungkin koran biasa dibungkusin kemudian disusun di krat ataupun di kotak-kotak kayu kemudian baru dikirim. Kenapa dibungkus dengan karton dan sebagainya atau dengan koran itu supaya yang pertama adalah kondisinya itu tidak ada rongga. Jadi sehingga gesekan ataupun benturannya juga bisa terhindari atau meminimalisasi ketika saat distribusi, ya. Dan yang pasti penggunaan kayu ini semakin lama semakin berkurang. Jadi kalau dulunya hampir mayoritas orang menggunakan kayu, tapi saat ini orang sudah sangat kurang dalam proses penggunaan tersebut. Dan juga terutama pada aplikasi palet. Palet itu eh, biasanya adalah kayu yang berbentuk, nanti saya akan tunjukkan gambarnya, yang berbentuk petak yang sebagai alas. Kalau orang Aceh bilangnya ganja. Ya, bukan ganja untuk dimakan, tapi ganja itu alas, ya. Ya. Atau apa, ya bagian alas lah ya, bagian alas bagian bawah. Nah, itu adalah palet. Nah,
Walaupun saat ini palet itu juga sudah bisa digantikan dengan kombinasi antara plastik dan juga karet. Ya, jadi di beberapa industri sudah menggantikan kayu dengan karet atau plastik. Tapi ada beberapa kekurangan dan kelebihannya penggunaan aplikasi terhadap palet ini. Nah, palet ini kalau dengan kayu itu sangat tahan terhadap kondisi asam, minyak, basah dan sebagainya, dia nggak ada masalah. Tetapi kalau kita gunakan paletnya dengan menggunakan plastik ataupun juga karet, itu ketika kena bahan kimia dia akan hancur atau akan melebur atau akan terbakar dan sebagainya. Jadi efeknya itu juga sangat mempengaruhi dalam proses penggunaannya. Jadi untuk palet umumnya belum bisa digantikan dengan yang lain walaupun sudah beberapa perusahaan sudah menggunakan palet-palet plastik atau palet-palet karet ya. Nah, masuk ke dalam jenis kayu atau kemasan. Jadi sebenarnya kenapa Anda menggunakan kemasan kayu pasti punya alasan tertentu. Dan para industri dan juga para industri baik bahan pangan ataupun industri-industri besar menggunakan atau memilih jenis kayu tersebut adalah yang pertama yang paling penting adalah densitasnya atau kemudahan pemakuan. Jadi kayu ini banyak sekali jenisnya. Ada kayu yang ketika Anda paku itu tidak tembus sama sekali, ada sangat keras. Tapi pada umumnya jenis kayu yang keras itu paling cepat dimakan oleh rayap, paling cepat. Sebaliknya, kayu yang lembek itu biasanya tidak suka oleh rayap. Ya, kalau Anda boleh lihat itu kotak-kotak yang kayu yang dikayuin buah-buah itu kayunya jelek memang, tetapi tahan, tapi bagus dan mudah untuk dipaku. Dan itu biasanya adalah bukan kayu-kayu yang biasa, tetapi kayu-kayu yang tidak digunakan. Jadi kayu yang tidak bisa digunakan, yang lebih bagus, ya kan nggak mungkin ya kemasan kita buat pakai kemasannya kayunya jati, misalnya. Ya, Anda jual wine-nya cuma 100.000, tapi kayu jatinya kemasannya itu bisa 300.000 kan. Jadi lebih mahal kemasannya daripada produknya. Kecuali produk-produk premium khusus ya. Nah, tapi umumnya jarang. Kemasan itu biasanya harganya pasti akan lebih murah dibandingkan dengan produk yang dibuat. Ya. Nah, ini nanti Anda bisa lihat sendiri faktor-faktor pertimbangan pemilihan jenis kayu, densitas, kemudian mudah dipaku, ketersediaan bahan bakunya, kemudian jenis produk yang akan kita kemas, kemudian kekuatan, kekakuan, panjang kayu, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat spesies kayu yang berbentuk kayu gergajian. Itu biasanya tidak cocok untuk kotak atau peti. Ya, jadi diproses menjadi kayu lapis, kemudian direkatkan atau dibuat menjadi kotak kayu atau peti kayu. Atau yang dikenal dengan serbuk kayu yang kemudian ditambahkan lem, ditambahin tepung dan sebagainya, kemudian dipres. Itu yang biasa dijadiin meja-meja dan sebagainya. Itu bukan kayu asli lagi, tetapi serbuk kayu yang diolah menjadi papan atau dikenal dengan blockboard ya, blockboard. Ya, jadi blockboard itu adalah salah satu kayu uh, yang dicampurkan dengan bahan-bahan kimia sehingga kemudian dipres, kemudian jadi seperti persis sama seperti papan dan sebagainya. Nah, untuk kayu ini ada beberapa kualitas. Jadi jenis kualitasnya ada yang tinggi, sedang, rendah dan sebagainya. Umumnya untuk kayu yang kualitas tinggi itu tidak digunakan untuk kemasan, tapi lebih ke arah perabot karena harganya lebih tinggi. Contoh seperti kayu jati, ya, kemudian lembu dan lain-lainnya. Ya. Kemudian kualitas yang sedang itu biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan ini adalah sebagai bahan penyangga ataupun penutup atau sebagai barrier atau sebagai apapun lah. Nah, yang terakhir adalah kemasan yang tidak digunakan sama sekali atau kualitasnya rendah dan juga harganya murah. Itu yang biasa digunakan adalah untuk bahan-bahan kemasan. Ya, tapi tidak ini juga ada beberapa bahan yang sangat tinggi atau kualitas sedang juga digunakan sebagai bahan kemasan untuk produk-produk tertentu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari materi ini, ada beberapa tolak ukur berdasarkan faktor. Jadi ada faktor ekonominya, ada pemakaian akhirnya, ya. Jadi kita bisa lihat nanti penggunaan faktor-faktor dari desain sebuah kemasan ini. Jadi kemasannya apakah berbentuk palet, kotak, peti, tetap berperan dalam sebuah produk tersebut. Nah, saya tidak menjelaskan secara
totalitas seperti yang di slide saya, tetapi nanti Anda bisa baca, saya akan share bahannya ya. Nah, ini beberapa eh, apa namanya model ataupun perakitan kemasan. Jadi bahan kemasan kayu dengan metode pengikatannya ya. Jadi ada beberapa hal ataupun step-step bagaimana membuat sebuah kemasan tersebut. Nah, jenisnya ada model ya kawat jepret stapling, kemudian tali pengikat, kemudian sisi logam edge. Jadi sisi logam edge ini biasanya digunakan untuk produk-produk mesin-mesin besar yang dibungkus, kemudian digunakan sisi logam edge. Jadi metal edge ini digunakan adalah untuk menggabungkan satu sisi ke sisi yang lain supaya kotak tersebut tetap bagus atau tetap kuat. Ya, jadi ini sering digunakan. Atau bisa juga digunakan dengan ikatan kawat, banyak banyak sekali ya. Biasanya ini di industri-industri untuk pengangkutan bahan-bahan yang sangat berat. Nah, ini adalah proses ya, nanti Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa cari sendiri pemakuan, faktor-faktor jenis paku, ukurannya, kemudian ketebalannya, jenisnya dan sebagainya. Saya pikir Anda ini bisa mendapatkan sendiri, tapi yang paling penting adalah Anda bisa memilih mana sih kemasan yang bisa digunakan untuk kemasan kayu. Nah, ini juga beberapa jenis kotak kayu dan palet ya, kotak kayu atau gergaji atau dikenal dengan bentuk box atau case ya, yang ukurannya memang sudah tertentu. Jadi kalau untuk packaging umumnya sudah ada dasarnya sendiri. Jadi biasanya dia orang pakai kode. Jadi kotak kayu ukuran sekian ya, kotak kayu 110. Nah, ini sudah tahu itu 110 itu adalah ukuran tingginya 110 dan diameternya adalah sekian. Nah, itu sudah ada standar tersendiri dalam proses penggunaan baik itu palet mau juga kemasan yang digunakan dalam kemasan kayu. Nanti kita akan coba lihat gambarnya. Nah, ini ada combatant box, kemudian internal baton box dan sebagainya. Ini sama ya standar-standarnya. Kemudian kotak kayu lapis, penggunaan luas dalam transportasi barang dan lain-lainnya. Ya, saya pikir ini beberapa jenis ya kemasan-kemasan kayu yang digunakan seperti kotak berbingkai, peti krat. Namun semua ini saat ini sudah digantikan dengan plastik. Walaupun masih ada satu-satu perusahaan dan satu-satu daerah yang masih menggunakan kayu sebagai bahan dasarnya seperti peti krat dan sebagainya. Ini sudah digantikan dengan plastik. Nah, ini yang saya katakan tadi kotak dengan sisi logam, metal edge box atau case. Ini adalah pengikat antara satu bagian ke bagian yang lain dalam sebuah kemasan kotak kayu ya. Nah, untuk kemasan kayu tidak terlepas dari salah satu pengawasan mutunya. Jadi prasyaratnya juga walaupun kita gunakan kayu yang memiliki nilai yang sangat rendah, tetapi kita juga harus mengikuti pengawasan mutunya. Jadi bagaimana sistem persyaratan kayu tersebut, jenis, ukuran, jumlah, dan lainnya, serta bagaimana proses pemanasannya. Jadi kalau Anda lihat misalnya di panglong kayu ya, Anda lihat kayu-kayu itu diberdiriin, ya, pasti ada yang diberdiriin. Nah, itu mereka adalah menjemur supaya kayunya tetap stabil dan nanti tidak basah. Kalau basah, nanti ada masanya dia akan susut ketika kadar airnya sudah hilang dari kayu tersebut. Makanya secara cepat dalam proses pengawasan kayu ini, kita bisa memanaskan 56 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi kadar air kayu itu adalah 20% kadar airnya. Dan untuk fumigasi ini dilakukan karena banyak rayap-rayap atau kalau orang lama itu biasanya menggunakan oli ya. Diambil oli campur dengan minyak tanah kemudian disiram kayunya. Tapi ya apa namanya baunya yang mungkin kurang tahan ya dan warnanya juga akan menjadi hitam karena oli. Nah, sebenarnya proses pengisida itu sudah lama dilakukan, tapi ada beberapa zat lain yang bisa menggantikan hal tersebut, seperti metil bromida. Jadi dosisnya 2 kg per 100 meter kubik. Ya, jadi suhu 21 derajat Celcius selama 24 jam. Jadi satu hari atau setengah hari
kemudian dikeringkan pada 74 derajat Celcius. Secara otomatis kayu itu akan tahan dan kuat, ya. Dan juga pengeringan kadar air dari kayu ini adalah 14%. Nah, bisa juga diuapkan secara atau dikenal dengan kayu steam, ya. Itu 82 derajat pada suhu 4 jam dan dicelupkan di dalam boraks 90 derajat Celcius selama 3,5 jam untuk supaya kayu ini stabil dan tidak pori-porinya juga tidak mengembang ataupun menyusut pada proses penyimpanan dan sebagainya. Nah, ini adalah step-step penguasaan mutu kayu. Anda bisa cari bahannya dan sebagainya, tetapi ini adalah dasarnya bagaimana mereka mengawasi mutu-mutu tersebut, ya. Nah, kalau untuk aplikasi, tadi saya sudah ceritakan pengemasan buah segar dalam proses transportasi, kemudian peti kayu untuk botol minuman, kemasan tersier, dan beberapa hal yang lain seperti label pada kemasan kayu, nama barang, ukuran, isi, mutu, jenis kayu, dan sebagainya. Nah, ini biasa digunakan di dalam sebuah aplikasi kemasan. Nah, ini yang kita lihat tadi, yang saya katakan adalah edge, metal edge-nya itu ini. Ya, jadi garis-garis ini adalah metal edge-nya. Jadi ini bisa dibuat dengan kayu dan ini bisa juga dibuat dengan kawat. Ya, jadi lapisan ini. Nah, kenapa dia ada bagian ini? Ini biasanya adalah plat, ya. Kelihatan ya? Ini plat. Plat yang dibungkus supaya tidak rusak di sisinya. Makanya dibuatnya seperti itu. Nah, ini wooden pallet, ya. Ini wooden pallet standar internasional. Nah, ada banyak jenis, ada tipe A, tipe B sampai dengan tipe Euro. Kenapa satu tipe Euro? Karena Euro menggunakan semuanya satu standar. Jadi kalau mau beli palet, ada standarnya, nggak sembarangan. Kenapa dia ada standarnya? Karena ini akan berhubungan dengan forklift. Forklift adalah mesin yang mengangkat barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, forklift ini yang akan masuk ke dalam palet ini supaya memudahkan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi jangan heran juga nanti kalau Anda juga sudah mendapatkan gelar ALM, almarhum juga nanti dibungkus pakai kayu juga. Ya, jadi nggak perlu ada yang sombong di muka bumi ini. Bungkus juga nih, nanti bisa pakai tipe-tipe F. Ya, jadi semua bisa dibungkus nih. Orang pun bisa dibungkus nih. Nanti kalau udah meninggal pun dibungkus pakai kayu ya. Jadi jangan heran ya. Nah, ini jenis-jenis wooden crate atau inbox yang banyak digunakan. Nah, ini tipe G ini tipe ini yang paling sering digunakan. Kalau ini biasanya sudah untuk distribusi dengan menggunakan kapal ya. Nah, ini biasanya orang menggunakan file dan sebagainya. Ada nanti juga yang wooden crate yang lebih menarik lagi adalah untuk pengemasan yang dikirim adalah bahan dasarnya adalah kaca. Ya, bagaimana supaya dia menyusun dan itu harus dengan menggunakan kayu. Kalau tidak dengan kayu dia akan pecah. Ya, jadi memang sebenarnya kaca dengan kayu itu memiliki chemistry tertentu. Ya, sehingga dia kalau dempet dan sebagainya tidak rusak dan tidak pecah. Nah, itu ada. Salah satunya adalah kemasan-kemasan seperti kemasan wine. Itu dibungkus pakai kayu supaya tidak pecah. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kayu sudah digantikan dengan plastik atau dikenal dengan palet plastik. Nah, palet plastik ini tidak umumnya dia bisa tahan cuma 3 sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau yang kayu sampai dengan 15 sampai 20 tahun. Nah, itu pengalaman dari di industri yang mereka menggunakan palet. Nah, ini yang saya katakan tadi, produk yang dikemas dengan kayu, jadi wine dikemas dengan di dalam kayu. Ini kayu dibelah dua, kemudian dibentuk dalam seperti botol, kemudian disimpan. Nah, ini digoncang pun tidak pecah. Kalau diikat bagus, kuat, botol ini tidak pecah. Ya, jadi itu yang menjadi salah satu misteri ataupun misteri sendiri, ya, sehingga botol wine ini bisa tetap bertahan dan didistribusikan kemanapun. Nah, kotak sigaret ya, jadi rokok-rokok yang disimpan di dalam kayu aromanya akan memiliki nilai aroma yang lebih tinggi dibandingkan dengan karton dan sebagainya. Ya kalau Anda lihat rokok, ya perokok ya. Rokok itu dibungkus pakai aluminium foil. Ya, tapi kalau di sigaret dia tidak bungkus lagi pakai aluminium foil, tapi dia bungkusnya dengan kayu. Di kayu kemudian baru dibungkus dengan kertas kraft dan sebagainya. Nah, ini dia salah satunya. Jadi ini cerutu ya, yang dibungkus dengan kemasan kayu. Kotak buah, ya, mangga dan sebagainya ya.
dibungkus dengan menggunakan wooden, ya, wooden crepe. Baik, ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan? Silahkan, mau bertanya? Yang jangan tidur. Silakan, ada yang mau bertanya? Jadi materi ini adalah saya memberikan gambaran bagaimana penggunaan bahan dasar kemasan dari kayu. Ya, jadi kayu itu memang kemasannya sudah sangat lama dan masih jarang digunakan, tetapi ada beberapa kemasan yang digunakan umumnya adalah pada kemasan-kemasan tersier. Ada juga beberapa kemasan yang menggunakan itu adalah kemasan sekunder, ya. Oke, baik, silakan yang mau bertanya. Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya silakan cek Google Classroom. Saya akan berikan kuis untuk pertemuan hari ini. Dan terima kasih untuk kuliah pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.